Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami tim opsi dari SMP Negeri 5 Jepara. Saya Wanda Mustika Panenggar. Saya Farid Aska Samsul Handoko. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Alat Tenun Pengolah Sampah Banner, solusi inovatif dalam pengolahan sampah menjadi bahan baku alternatif. Di era digital saat ini, teknologi cetak digital berkembang semakin pesat. Salah satunya media promosi seperti banner yang terbuat dari bahan polivinil klorida atau PVC turunan plastik. Setelah digunakan, banner sering menjadi sampah yang sulit terurai dan berdampak buruk bagi lingkungan karena potensi mikroplastik. Daur ulangnya pun sulit karena sifat materialnya yang kompleks. Dalam penelitiannya Alfiansa dan kawan-kawan tahun 2023, banner mempunyai serat nilon yang memiliki kekuatan dan kelenturan tinggi, sehingga masih bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi benang pilinan yang digunakan sebagai bahan baku tenun. Prinsip tenun yang memadukan benang lungsi dan pakan diterapkan dengan mengganti benang pakan menggunakan pilihan banner. Inspirasi dari industri tenun Trosa Jepara mendorong kami untuk merekayasa alat tenun bukan mesin menjadi alat tenun pengolah sampah banner sebagai solusi inovatif dalam pengolahan sampah banner. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana rancangan pembuatan alat tenun sampah banner sebagai solusi inovatif dalam pengolahan sampah menjadi bahan baku alternatif dan bagaimana kualitas hasil tenunan alat tenun sampah banner yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat tenun sampah banner sebagai solusi inovatif pengolahan sampah dan pemanfaatan bahan baku alternatif, serta mengetahui kualitas dan manfaat hasil tenunan alat tenun sampah banner yang telah dirancang. Alat tenun menganyam benang lungsi dan pakan menjadi kain. Selain benang, serat alam seperti rami dan bambu juga bisa ditenun, meski bahan non-benang sulit diproses mesin otomatis. Prinsip ini juga diterapkan pada alat tenun sampah banner yang dirancang khusus untuk memproses pilihan banner. Dalam penelitiannya Sukandi dan kawan-kawan tahun 2018, limbah banner diolah menjadi lembaran kain kuat yang dapat dibuat menjadi produk seperti tas, sajadah, dan hiasan dinding, mendukung daur ulang dan tekstil berkelanjutan. Banner yang digunakan adalah flexi banner berbahan vinil atau PVC yang fleksibel, tahan cuaca, ringan, dan murah. Umumnya digunakan untuk promosi acara besar karena mudah dicetak. Menurut Sekarsari dan Siboy tahun 2021, PVC sulit terurai, sehingga banyak banner bekas yang dibakar atau dikubur yang dapat menyebabkan polusi udara. Pengolahan sampah bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan nilai guna limbah. Daur ulang kini menjadi populer karena mengubah sampah menjadi produk bermanfaat seperti pupuk, tas, dan kerajinan. Salah satu inovasi adalah mengolah limbah plastik dan banner PVC menjadi bahan tenun untuk industri kreatif, sekaligus membuka peluang ekonomi dan mengurangi dampak lingkungan. Bahan tenun umumnya berupa serat atau benang dari kapas, sutra, wool, atau linen yang mudah diolah. Kini, limbah plastik, kain sisa, dan banner bekas juga dimanfaatkan sebagai bahan tenun alternatif. Pilihan banner PVC diolah menjadi kain bertekstur unik, sekaligus mengurangi limbah dan membuka peluang di industri tekstil berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Kreasi SMP Negeri 5 Jepara dan Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu, peruji dan tali ban, guliran, sisir, penggulung kain tenun yang terbuat dari kayu, penggulung lungsi yang terbuat dari kayu, trace, pedal yang terbuat dari kayu, paku, skrup, gergaji dan palu, sekoci pipa dan sekoci kayu, alat pemilih banner yang telah dirancang oleh tim opsi SMP Negeri 5 Jepara pada tahun 2023. Dan yang terakhir adalah catokan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data observasi adalah alat tenun bukan mesin yang dimiliki oleh pengrajin dari Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Kami mengamati secara langsung dan cermat bagaimana proses kerja alat tenun dan cara pengerjaan kain tenun. Wawancara dilakukan dengan pengrajin atau ahli tenun dan pengusaha kain tenun dari Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Data hasil wawancara digunakan untuk mengevaluasi keefektifan dan keefisienan alat tenun, serta menilai kualitas hasil tenunan yang dihasilkan dari penggunaan alat tersebut. Mulai merupakan tahap awal, yaitu proses mencari suatu permasalahan yang akan diteliti. Tahap selanjutnya adalah pembuatan pelinan banner di bengkel kreasi SMP Negeri 5 Jepara. Pada tahap ini kami membuat pelinan dari sampah banner dengan cara memotong sampah banner dengan lebar 0,5 cm mengikuti arah serat. Untuk mendapatkan pelinan yang panjang, potongan banner disambung menggunakan alat pemanas berupa catokan. Setelah itu, potongan banner dipilin menggunakan alat pemilin. Setelah jadi, kami mencoba menganyam pilihan tersebut secara manual. Permasalahan tampak jelas ketika pilihan banner berhasil kita anyam, karena membutuhkan waktu dan pengerjaan yang relatif lama dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam menghitung pola atau motif. Untuk mendapatkan inspirasi dalam pembuatan alat tenun sampah banner, kami melakukan observasi ke Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Setelah melakukan observasi, kami melakukan studi literatur, yaitu mencari kajian-kajian terdahulu tentang perancangan alat tenun dengan pakan non-benang. Perancangan alat tenun banner digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan alat tenun pengolah sampah banner, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perancangan ini, saling dibantu oleh guru pembimbing. Kami juga dibantu oleh tukang kayu. Proses pembuatan alat tenun sampah banner, yaitu proses menyatukan komponen-komponen yang telah dirakit menjadi satu bagian. Dalam pembuatan alat ini, kami juga dibantu oleh tukang kayu di daerah Jepara. Benang lungsi dalam penelitian ini, kami tidak membuatnya dari awal, melainkan pemesan dari pengrajin khusus di Desa Troso untuk mendapatkan hasil yang presisi serta memiliki motif yang khas. Kemudian adalah proses pembuatan kain tenun. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, gulung pakan ke penembak atau skoci modifikasi. Yang kedua, silangkan kameran atas ke bawah dengan menggunakan pedal untuk mengunci. Yang ketiga, masukkan pakan pilihan banner dengan penembak atau skoci agar lebih mudah dan cepat. Hati-hati dalam memasukkan benang pakan ke benang lungsi yang sudah terbuka, karena benang lungsi mudah putus. Yang keempat, kunci dengan menginjak pedal satunya agar pakan tidak keluar. 5. Masukkan benang dari arah berlawanan, kemudian kunci lagi dengan menggunakan pedal. Yang keenam, ulangi proses dari mulai awal sampai mendapatkan satu potong kain. Setelah mendapatkan hasil tenunan yang paling bagus, selanjutnya dilakukan uji ahli. Dalam pengujian alat tenun, kami melakukan wawancara ke beberapa pengrajin atau ahli tenun. Sedangkan untuk menguji hasil tenunan, kami melakukan wawancara dengan pengusaha tenun yang ada di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Kemudian, analisa hasil digunakan untuk menguji keandalan alat terkait kecepatan proses dan hasil dari tenunan yang telah jadi. Kesimpulan dan saran yaitu hasil dari proses perancangan serta pembuatan alat tenun yang diolah sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Penelitian berawal dari pembuatan pilihan banner sebagai bahan baku pengganti benang pakan. Pilihan dibuat dengan cara memotong banner sesuai syarat dengan lebar tertentu. Dalam percobaan pemilihan banner digunakan variasi ukuran lebar potongan, yaitu 0,3 cm, 0,5 cm, dan 0,7 cm. Potongan banner dipilih menggunakan alat pilihan hasil rancangan Tim Opsi Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa SMP Negeri 5 Jepara pada tahun 2023. Hasil eksperimen dalam variasi potongan banner dapat dilihat pada tabel berikut. Potongan 0,3 cm mudah putus saat dipilin. Kemudian potongan 0,5 cm hasilnya rapi, mudah dipilin dan mudah ditenun. Kemudian potongan banner 0,7 cm
hasilnya dapat dipilih, tetapi kurang sesuai jika ditenun. Untuk menyambungkan potongan banner agar mendapatkan pilihan yang panjang, kami menggunakan catokan rambut sebagai alat bantunya. Kemudian pilihan tersebut kami anyam secara manual. Terlihat jelas bahwa pilihan banner dapat dianyam dengan benang dan menghasilkan anyaman yang estetik. Kelemahan dalam proses menganyam secara manual adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama, karena harus memasukkan pilihan banner satu persatu ke benang yang telah dibentak. Selain itu, dalam menganyam secara manual, membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, karena harus menghitung benang secara manual dalam pembuatan motif. Desa Troso merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang dikenal sebagai desa penghasil kain tenun Troso. Kami melakukan observasi ke desa Troso untuk mendapatkan informasi terkait pembuatan dan pengoperasian alat tenun yang digunakan di desa tersebut. Setelah mengamati alat tenun yang digunakan di desa Troso, kami mulai merancang pembuatan alat tenun yang dapat digunakan untuk membantu dalam menenun sampah banner. Prinsip pembuatan alat tenun kami mengadaptasi mekanisme alat tenun bukan mesin yang biasa digunakan untuk bahan benang atau syarat alam. Untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi, kami memadukan prinsip alat tenun bukan mesin dengan alat tenun mesin yang digunakan di desa Troso. Dengan bantuan tukang kayu, alat ini berhasil dibuat. Komponen cam dan gun diadopsi dari alat tenun mesin guna memastikan hasil tenunan yang presisi dan rapi. Sementara itu, proses pemasangan lungsi mengikuti prinsip alat tenun bukan mesin dengan beberapa modifikasi pada tempat benang pakan. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Riyadi dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang mengembangkan alat tenun semi otomatis untuk menenun mendong guna menggabungkan efisiensi dengan pelestarian teknik tradisional. Kemudian muncullah permasalahan pada aspek warna kain tenun. Percobaan pertama adalah kain hasil tenunan tanpa melalui proses pewarnaan pada benang pakannya. Dan percobaan kedua adalah hasil tenunan dengan melalui proses pewarnaan dengan menggunakan cat. Bisa dilihat pada gambar berikut, bahwa tenunan yang pertama motifnya tak nampak, warna tidak selaras, dan kurang menarik. Dan tenunan yang kedua motifnya nampak jelas, warna selaras, dan menarik perhatian. Kemudian lanjut dipotong. Hasil tenunan menunjukkan bahwa kainnya menjadi agak bergulir dan tidak bisa lurus tegak dengan sendirinya. Untuk melihat hasil secara jelas, kain harus dibentangkan. Kemudian kami mencoba metode baru dengan memotong ujung benang pakan setiap kali selesai satu sesi tenunan, di mana hasil tenunan lebih mudah dibentangkan dan kainnya lebih rata tanpa perlu usaha tambahan untuk merapikannya. Untuk itu, kami juga bereksperimen di penembaknya. Pertama adalah sekoci kayu tebal, kedua sekoci kayu pipih, dan yang ketiga adalah sekoci yang berbahan dasar dari pipa plastik. Dari ketiga modifikasi variasi penembak, kami mencoba untuk menenun pilihan banner dan dihasilkan data sebagai berikut. Pada penembak pertama, efektivitasnya lumayan sulit dan efisiensinya kurang cepat. Pada penembak kedua, efektivitasnya sedang atau cukup mudah dan efisiensinya sedang. Pada penembak ketiga, efektivitasnya lebih mudah dan efisiensinya lebih cepat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Jika ingin membuat kain tenun dengan tepi yang rapi seperti umumnya kain tenun, gunakan penembak kedua. Namun, hasilnya cenderung lebih mudah bergulir. 2. Jika ingin menghasilkan kain tenun yang tidak mudah tergulung, gunakan teknik memasukkan potongan pakan satu persatu. Dalam hal ini, penembak ketiga lebih unggul. 3. Saat menggunakan penembak pertama, kami mengalami kesulitan dalam memasukkannya ke benang lungsi yang terbuka. Setelah uji coba alat tenun sampah banner selesai, dilakukan uji ahli melibatkan 2 pengrajin dan 2 pengusaha tenun. Tujuannya adalah mengevaluasi kemudahan penggunaan alat serta kualitas hasil tenunan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alat ini dinilai efektif dan efisien. Keefektifan tampak dari kemampuannya menghasilkan tenunan yang rapi, padat, dan estetik. Dari sisi efisiensi, alat ini mempercepat proses tenun dibandingkan metode manual.
Alat juga dinilai mudah digunakan dan dapat direplikasi karena komponennya tersedia di pasaran. Namun beberapa saran diberikan, seperti peningkatan kecepatan penenunan untuk menghasilkan produk lebih optimal dalam waktu singkat. Masukan ini memperkaya evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap alat dan hasil tenunannya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, alat tenun sampah banner berhasil menjadi solusi inovatif pengolahan limbah menjadi bahan baku alternatif. Dan kesimpulan yang kedua adalah hasil tenunan yang dihasilkan rapi dan efisien, meskipun masih perlu peningkatan estetika melalui pewarnaan. Adapun saran dari penelitian ini adalah yang pertama, perlu pengembangan efisiensi dan kemampuan alat untuk berbagai bahan daur ulang. Yang kedua, pewarnaan harus lebih efektif dan ramah lingkungan. Yang ketiga, kajian kelayakan ekonomi dan potensi industri perlu dilakukan. Dan yang keempat, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah, industri kreatif, dan komunitas. Sampah bukan akhir dari segalanya. Ia bisa jadi awal dari inovasi yang luar biasa. Daur ulang bukan sekedar untuk menyelamatkan bumi, Tapi juga membuka pintu masa depan yang lebih cerdas, kreatif, dan berkelanjutan. Sekian dari kami. Terima kasih. 3M, mudah, murah, manfaat. Mengapa tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.